bakal ngejelasin tentang PLTS. Sebelumnya, apa sih itu PLTS? PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Aduh, BTW guys, panas banget gak sih? Ya udah deh, langsung aja kita bahas tentang PLTS. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu PLTS? PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya yang berasal dari matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya yang bentuknya nyaris bulat, terdiri dari plasma panas dan magnet. Kalian tahu nggak sih guys, masa dari matahari itu? Masa dari matahari itu sekitar 330.000 lebih besar daripada masa bumi dan tercakup 99,86% masa total di tata surya. Jadi, PLTS adalah solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah. Nah, kalian udah tahu kan apa itu PLTS dan dari mana sumber energi yang berasal untuk PLTS? Nah, di sini sekarang aku mau ngejelasin nih tentang cara kerja panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep kerja yang sederhana loh, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui sel surya. Sel surya merupakan komponen paling penting loh di PLTS. Objek berukuran sekitar 10-15 cm per second. Ini mampu mengonversikan energi surya menjadi energi listrik yang berasal dari PLTS akan disimpan pada baterai atau penyimpan daya lainnya agar daya listrik tetap bisa digunakan meskipun tidak ada cahaya matahari dan gelap. 3 lapisan panel pada PLTS, yaitu lapisan bagian atas atau panel P disebutnya positif, lapisan tengah untuk pembatas, dan lapisan bawah atau panel N itu negatif. Fotoelektrik akan berlangsung pada saat elektron yang disebabkan oleh sinar matahari pada lapisan panel P terlepas serta membuat aliran proton ke lapisan di panel N yang ada di bawah. Secara garis besar, ada 2 alur kerja pembangkit listrik surya, yaitu efek fotovoltaik atau secara kerja langsung dan melalui pemusatan energi surya atau secara tidak langsung. Yang kedua ada pemusatan energi. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tentang PLT surya dan cara kerjanya. Sekarang aku mau kasih tahu nih tentang kelebihan dari PLT surya. Yang pertama itu energinya itu berlimpah. Kedua, dia mengurangi tagihan. Jadi kita nggak perlu bayar listrik kayak banyak. Terus perawatannya juga mudah. Tapi di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya itu dia biaya awalnya yang tinggi karena kita harus mengekspor kan gitu ya cecaya gitu lah. Terus dia memiliki pasangan dan dia juga butuh ruang pemanasan. PLT surya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mampu menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, ramah lingkungan karena matahari merupakan sumber energi yang terbarukan. Yang ketiga, mengurangi biaya harian listrik karena dibantu menggunakan listrik tenaga surya. Dan yang terakhir, penggunaan listrik dapat dimonitoring. PLT surya pastinya membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, panel surya digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa batas dan tidak membutuhkan bahan bakar. Yang kedua, controller regulator digunakan untuk mengatur listrik dari panel surya ke beban. Yang ketiga, baterai untuk menyimpan listrik yang diproduksi dari panel surya dan belum siap digunakan. Dan yang terakhir, inverter AC untuk pengubah arus DC yang berasal dari baterai ke arus AC. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa itu PLT surya, cara kerja PLT surya, kekurangan dan kelebihan, manfaat PLT surya, bahan-bahan alat atau komponen yang ada di PLT surya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita beralih ke PLT surya supaya ramah lingkungan. Dadah!